uh, pada malam ini. Uh, Sebelumnya puji dan syukur kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah uh, karena berkat dan rahmatnya kita semua bisa hadir di sini walaupun secara daring, tapi alhamdulillah kita semua bisa bersilaturahmi di sini, saling berdiskusi, berbagi ilmu. Kemudian puji dan syukur, salawat dan salam kita sampaikan juga kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Rijal, saya dari BGP Sumatera Barat. Hari ini kita rencananya akan berbicara lebih banyak mengenai refleksi kompetensi ya. Jadi di PMM, selain pengelolaan kinerja yang saat ini sedang panas-panasnya ya, di PMM itu sebenarnya sebelum pengelolaan kinerja sempat diluncurkan fitur refleksi kompetensi. Apa sih refleksi kompetensi ini? Untuk apa refleksi kompetensi ini? Jadi malam ini mungkin saya akan bicara sedikit tentang refleksi kompetensi, dari mengapa refleksi kompetensi ini dibuat. Saya izin share screen sebentar. Ya, ini sudah muncul, Bapak Ibu, slide saya. Sudah, Pak Rijal. Sudah Sudah, ya. Pak. Sudah, Sudah. Pak. Ini judulnya refleksi kompetensi guru ya. Di sini hanya disebutkan guru. Kenapa hanya guru ya? Karena yang baru bisa akses itu, yang dibukakan aksesnya itu baru guru. Ya, jadi kepala sekolah ini belum, ditunggu saja nanti akan dibuatkan juga refleksi kompetensi untuk kepala sekolah dan yang lain. Bagaimana sih skema dari refleksi kompetensi ini? Refleksi kompetensi ini adalah asalnya itu adalah dari model refleksi kompetensi ini, inputnya atau awalnya itu berasal dari model kompetensi guru yang diluncurkan melalui Perdirjen GTK nomor 2626 tahun 2023. Jadi bagi Bapak Ibu guru ini sangat disarankan untuk membaca Perdirjen ini, 2626 ya. Jadi angkanya angka cantik ya Bapak Ibu, mudah dihafal. 2626 isinya apa di Perjanjian 2626 ini? Ini membahas tentang model kompetensi guru, dijelaskan seperti apa model kompetensi guru berdasarkan uh, 4 indikator atau 4 variabel, kemudian diturunkan lagi menjadi beberapa variabel, sehingga totalnya itu sekitar 40-an 41 variabel. Nah, dari model kompetensi ini dibuatlah instrumen untuk merefleksikan kompetensi atau untuk mengukur kompetensi yang dimiliki oleh guru secara mandiri atau secara mandiri yang menilai diri sendiri, bukan dinilai oleh orang lain. Kemudian prosesnya bagaimana? Prosesnya adalah dilakukan oleh guru di dalam PMM setiap 1 tahun sekali. Jadi hanya sekali setahun saja uh, Bapak Ibu guru itu mengisi refleksi kompetensi yang ada di PMM. Hasilnya apa atau outputnya apa? Outputnya adalah capaian profil kompetensi guru serta rencana pengembangan kompetensi guru berkelanjutan berdasarkan capaian. Kemudian yang menghasilkan juga lebih jauh itu adalah guru yang kompeten dan berkualitas serta tujuan lebih besarnya adalah overarching goal profil pelajar Pancasila. Nah, ini skemanya kenapa dibuat refleksi kompetensi guru yang ada di PNM. Sebenarnya dasarnya apa? Dasarnya itu adalah tadi ya Perjanjian GTK 2626. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum tahu Perdirjen ini disarankan untuk membaca ya Perdirjen ini
karena itu model kompetensi guru itu ada di sana. Ntar ini ada yang share screen lagi ya, ntar. Ya, ini Bapak Ibu guru harus tahu ya ini ya, Perdirjen GTK nomor 2626. Ini ada lanjutannya dari Perdirjen GTK ini, yaitu Perdirjen GTK 4141, yaitu tentang Tahu 4141 itu ini ada tuh Kak sosial nih. eh, modelnya ada di 2626. Kemudian pengembangan kompetensinya ada di mana? Ada di 4141. Jadi disarankan bagi Bapak Ibu guru dibaca ya Perjanjian 2626 ini. Kemudian kalau sudah itu kalau ada waktu senggang dibaca juga 4141. Jadi perjanjiannya nomornya nomor cantik Bapak Ibu. Kemudian di bawah ini disampaikan bahwa targetnya untuk sekarang refleksi kompetensi ini masih terbatas. Jadi belum semua guru itu yang bisa dijangkau oleh refleksi kompetensi yang sekarang. Jadi sekarang itu hanya bisa diakses oleh guru ya. Guru, kepala sekolah belum bisa, guru pun itu baru terbatas untuk guru yang PNS ya. Guru PNS bukan ASN ya. Kalau ASN itu termasuk P3K, kalau ini guru PNS ya. Jadi P3K juga belum bisa mengakses. Kemudian guru PNS ini juga mulai dari golongan 3. Jadi mungkin kalau ada beberapa di antara guru itu yang masih golongan 2 itu juga tidak bisa mengakses. Jadi untuk refleksi kompetensi saat ini itu masih terbatas ya target sasarannya. Tapi ke depannya target sasaran itu akan lebih luas untuk seluruh guru serta unsur lainnya. Karena untuk uh, kepala sekolah itu juga sudah keluar kemarin di akhir tahun kemarin itu model kompetensinya, begitu juga dengan pengawas sekolah. Sebentar. Ya, host bisa jadikan saya co-host nggak? Jadi supaya tidak termute-mute lagi. Saya bisa dijadikan co-host nggak? Jadi, ya, oke. Nah, ini konsepnya ya, refleksi kompetensi ini. Kemudian kita lanjut. Apa sih makna dari refleksi kompetensi ini? Sesuai dengan namanya ya, refleksi itu uh, bayangan ya atau pantulan sesuai aktivitas sehari-hari. Jadi uh, yang dilakukan di sini adalah Bapak Ibu guru itu memantulkan atau menggambarkan atau mencerminkan uh, dalam pengisian instrumen itu sesuai dengan yang diri Bapak Ibu masing-masing. Jadi tidak dikira-kira, tidak diada-ada, misalnya atau tidak dibagus-baguskan dan seterusnya. Nah, di sini di refleksi ini nanti kalau misalnya bagi yang sudah selesai itu kan ada hasilnya ya. Bapak Ibu sebenarnya tidak usah khawatir kalau misalnya hasilnya masih butuh perbaikan dan sebagainya, karena refleksi ini tidak akan berdampak terhadap jenjang karir, kenaikan pangkat atau dari nilai rapor pendidikan. Jadi ini murni untuk memetakan uh, apakah kompetensi yang dimiliki oleh Bapak Ibu itu sudah sesuai dan berpusat pada peserta didik. Jadi fungsinya adalah untuk mengetahui nih di mana posisi Bapak Ibu terhadap model kompetensi guru ya. Jadi bukan untuk menilai kalau misalnya kurang itu misalnya karirnya akan terhambat, itu tidak ya. Jadi ini untuk mengetahui di mana sih posisi Bapak Ibu untuk variabel-variabel dari model kompetensi. Jadi dalam pelaksanaannya ini pun konsepnya adalah guru secara sukarela bisa memilih untuk melakukan refleksi dengan aktivitas yang dilakukan sehari-hari di sekolah yang dikaitkan dengan model kompetensi guru dan mendapatkan informasi tentang kekurangan dan kelebihan dirinya dalam melaksanakan profesinya sebagai guru.
Nah, di sini yang di bold ini adalah sukarela bisa memilih. Ya, jadi dibebaskan kepada Bapak Ibu yang masuk dalam kategori yang bisa mengerjakan ya, yaitu guru PNS itu secara sukarela itu melakukannya kapan itu silakan. Kemudian misalnya mau mengisi dulu sebagian itu juga silakan ya. Jadi prosesnya itu tidak terlalu kaku ya dalam refleksi ini. Nah, tadi hari ini saya juga buka PMM itu seharusnya si refleksi ini eh, selesainya 31 Januari ya, sama dengan pengelolaan kinerja, tapi info terbaru di PMM itu sampai Juni. Jadi Bapak Ibu masih punya waktu lebih banyak untuk mengerjakan refleksi kompetensi ini. Kemudian ya ini ya tadi ya salah satu tujuannya itu dengan Bapak Ibu mengisi sesuai dengan eh, dirinya masing-masing ya, tidak dilebih-lebihkan atau tidak dikurang-kurangkan. Eh, Bapak Ibu nanti di akhir akan mendapatkan informasi. Jadi di mana kelebihannya, di mana kekurangannya terhadap model kompetensi guru. Misalnya di variabel ini masih kurang, maka dari secara sistem itu akan diberikan saran-saran materi yang bisa dipelajari untuk eh, membantu apa namanya menutup kekurangan yang ada pada Bapak Ibu. Kemudian informasi kekurangan dan kelebihan diri ini dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk dapat menentukan prioritas pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pribadinya. Ya, jadi dengan uh, melakukan ini, Bapak Ibu itu tahu posisinya di mana, tahu kelebihannya di mana, tahu kekurangannya di mana. Makanya ini bisa dipakai sebagai alat bantu untuk pengembangan kompetensi dan ini sesuai dengan kebutuhan pribadi. Jadi harapannya adalah nanti pengembangan kompetensi ini itu bukan satu obat untuk semua. Misalnya kayak kita sakit ya, tidak mungkin kita semua orang itu minum paracetamol aja untuk semua penyakit yang ada. Jadi harapannya dengan kompetensi yang terpetakan, yang sesuai dengan kondisi Bapak Ibu masing-masing, ini jadi ketika dilakukan pengembangan ini lebih tepat sasaran karena sudah tahu kurangnya di mana, sudah tahu lebihnya di mana. Uh, jangan sampai pengembangan kompetensi yang terjadi malah uh, semuanya dilakukan treatment yang sama, padahal kondisinya adalah berbeda-beda. Kemudian guru akan difasilitasi untuk melakukan refleksi menggunakan instrumen berbentuk kuesioner ya. Untuk refleksi ini totalnya itu ada 205 pertanyaan reflektif ya. Jadi ini reflektif ini maksudnya menanyakan pernyataannya itu memposisikan itu Bapak Ibu sebagai dirinya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya saya uh, melakukan ini ya itu jadi isi sesuai dengan kondisi sebenarnya ya. Nah, ini tujuan dari refleksi kompetensi ya. Jadi Bapak Ibu jangan tidak usah takut kalau misalnya hasil refleksinya masih kurang dan sebagainya, itu tidak usah takut, malah itu uh, bisa menjadi informasi ya bagi Bapak Ibu. Ternyata dari model kompetensi yang ada sekarang yang 2626 ternyata Bapak Ibu harus mengembangkan di area tersebut gitu ya supaya bisa meningkatkan apa, kompetensi dirinya lebih baik lagi gitu ya. Jadi uh, diingatkan lagi, diisi sesuai dengan kondisi Bapak Ibu masing-masing. Tidak usah dilebih-lebihkan, tidak usah dikurang-kurangi dan sebagainya. Nah, kemudian ini kompetensi yang diukur ya di dalam refleksi kompetensi. Kompetensi itu apa? Kompetensi adalah deskripsi kompetensi. Kompetensi itu adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku dari kompetensi teknis guru yang diperlukan dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai guru ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu baca di Perdijen 2626 ada 4 kompetensi besar yang uh, dipecah untuk guru ya. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Ini adalah kemampuan mengelola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran ya. Jadi mengelola pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kemudian ada kompetensi kedua yaitu kepribadian.
kemampuan melakukan refleksi dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pendidik atau tenaga pendidikan sesuai kode etik profesi dan berpusat pada peserta didik sehingga menjadi pribadi yang mantap, berakhlak, mulia, arif, berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Ya, jadi ini lebih ke bagaimana melakukan refleksi, kemudian bagaimana bersikap ya sesuai dengan kode etik profesi. Kemudian kompetensi sosial ini adalah kemampuan melakukan komunikasi dan interaksi secara efektif. Jadi komunikasi, interaksi efektif ya dalam berkolaborasi sama pendidik dan tenaga kependidikan, melibatkan orang tua, wali, dan masyarakat dalam pembelajaran serta mengembangkan diri dalam organisasi profesi dan jaringan yang lebih luas ya. Di sini diharapkan adalah guru itu tidak hanya di lingkungan sekolah saja ya, tapi juga melibatkan orang tua atau wali dan lingkungan sekitar atau masyarakat. Kemudian ada kompetensi keempat adalah kompetensi profesional di mana kemampuan menguasai materi esensial secara luas dan mendalam. Jadi untuk menetapkan tujuan pembelajaran dan mengorganisasikan konten pengetahuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi ini 4 kompetensi besar yang ada yang diturunkan dari Perdirjen 2626 ya. Nah, ini yang akan dikerjakan di dalam refleksi kompetensi. Jadi di PMM Bapak Ibu itu mengisi sudah dipisahkan ya, ada yang pedagogik, ada yang kepribadian, ada yang sosial, dan ada yang profesional. Jadi bisa langsung diisi semua, bisa diisi misalnya diisi pedagogik dulu, itu bisa, atau misalnya diisi kepribadian dulu dan seterusnya itu bisa ya. Jadi untuk pengerjaannya itu sangat-sangat fleksibel, bisa, atau misalnya pedagogik setengah dulu itu juga bisa dan seterusnya. Jadi ini 4 kompetensi ya yang dimiliki oleh seorang guru. Nah, kita lihat lebih detail di pedagogik itu nanti akan diturunkan menjadi 3 indikator ya. Ada lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman, pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik, kemudian asesmen dan umpan balik laporan yang berpusat pada peserta didik. Nah, dari indikator ini nanti diturunkan lagi menjadi sub indikator kompetensi ya. Jadi kalau tidak salah di level sub indikator ini itu ada sekitar 41 ya sub indikator yang lebih detail dari 4 kompetensi yang ada. Ada misalnya di lingkungan pelajaran ini bagaimana pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit, kemudian pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran besar pada peserta didik, dan seterusnya ya. Jadi diturunkan sampai di level sub indikator. Berikutnya ini yang kepribadian, ini juga ada 3 indikator besar: kematangan moral, emosi, dan spiritual. Kemudian pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi, kemudian orientasi berpusat pada peserta didik. Di sini lebih banyak interaksi aktif dan empati terhadap peserta didik, respect terhadap hak peserta didik dalam menjalankan peran sebagai guru, kemudian kepedulian terhadap keselamatan keamanan peserta didik sebagai individu dan kelompok ya. Kemudian ini kompetensi yang ketiga, sosial. Ini ada kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran, keterlibatan orang tua, wali, dan masyarakat dalam pembelajaran. Kemudian ada keterlibatan dalam organisasi profesi dan jaring yang lebih luas untuk peningkatan pembelajaran ya. Ini ada komunikasi efektif dengan warga sekolah, kemudian pendampingan orang tua wali, kemudian partisipasi pada beragam peran. Kemudian yang terakhir kompetensi profesional. Ini juga ada 3 indikatornya. Pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya ya, jadi struktur dan alur pengetahuan dari satu bidang keilmuan yang relevan, kemudian bagaimana identifikasi pengetahuan konten yang relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran, kemudian bagaimana juga karakteristik dan cara belajar peserta didik, misalnya tahapan perkembangan dan karakteristik yang relevan dengan kebutuhan belajar, kemudian kurikulum dan cara penggunaannya, penggunaan kurikulum dalam proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan seterusnya. Jadi ini 4 kompetensi besar tadi ya. Kalau misalnya lihat di 2626 itu diturunkan sampai ke sini ke sub indikator kompetensi ya. Jadi
inilah yang menjadi model kompetensinya guru. Nah, yang mana bisa Bapak Ibu dapat akses lebih awal ya, dapat akses awal itu dengan mengisi refleksi kompetensi ya. Dengan mengisi refleksi kompetensi, Bapak Ibu itu tahu posisinya ada di mana dengan model kompetensi yang sekarang. Nah, kemudian prinsipnya untuk refleksi kompetensi ini, yang pertama adalah itu mudah dilakukan, yaitu dapat dilakukan di mana saja, kapan saja sesuai dengan periode pengisian refleksi kompetensi. Periode pengisiannya adalah bulan Juni dan Januari setiap tahunnya. Ini Juni sampai Januari setiap tahunnya ya. Jadi harusnya ini Januari ini selesai ya, akhir Januari ini, tapi tadi pagi itu ada info di PMM kalau dibuka sampai Juni. Kemudian pilihan dan sukarela, guru dapat memilih untuk melakukan refleksi kompetensi secara sukarela sebagai alat bantu mencapai kompetensinya sehingga dapat mengembangkan diri secara arah dan sesuai kebutuhan ya. Jadi di sini tidak ada kata-kata wajib ya. Tidak ada kata-kata wajib sebenarnya untuk mengisi refleksi kompetensi ini. Cuma sangat-sangat disarankan ya untuk Bapak Ibu guru yang masuk ke kategori yang bisa mengisi refleksi kompetensi, karena dengan ada itu bisa digunakan juga pribadi sebagai alat untuk mengetahui posisi dirinya ada di mana ya. Jadi lebih banyak untungnya dilakukan daripada tidak dilakukan. Kemudian keterbukaan diri, tidak ada jawaban yang benar yang salah. Guru dapat terbuka untuk menjawab apa adanya sesuai dengan kondisi diri. Maka rekomendasi dan kebutuhan belajar akan semakin sesuai dengan kebutuhan diri ya. Jadi yang namanya refleksi ya, itu tidak ada jawaban benar dan salah. Kalau benar dan salah ini itu namanya ujian ya Bapak Ibu ya. Ada yang benar, ada yang salah. Kalau ini tidak, ini namanya refleksi ya. Jadi semua yang Bapak Ibu pilih itu bisa dibilang benar ya. Jadi tidak ada pilihan yang salah. Semua pilihan yang Bapak Ibu pilih itu benar asalkan itu sesuai dengan kondisi dirinya Bapak Ibu masing-masing. Kemudian konsistensi ini tidak dilakukan satu kali saja, perlu dilakukan secara konsisten agar pengembangan kompetensi diri terus terjadi agar dapat menunjuk kualitas yang semakin baik ya. Jadi seperti yang disebutkan tadi, ini dilaksanakan berkala ya, tidak satu kali selesai, tidak. Jadi dilakukan secara berkala, nanti periode berikutnya akan dilakukan lagi, jadi akan terlihat ya bagaimana pengembangan kompetensi yang terjadi. Kemudian mendorong budaya belajar ini tidak berdampak pada karir guru secara langsung, tidak berdampak juga pada tunjangan maupun asesmen lain terkait dengan capaian satuan pendidikan atau profesionalisme guru. Jadi refleksi kompetensi ini menekankan pada mendorong budaya belajar guru untuk terus mengembangkan kompetensi yang dimiliki. Ya, jadi bagaimana kita mau mengembangkan kompetensi kalau misalnya kita sendiri tidak tahu sudah berada di mana kompetensinya ya. Kemudian ini manfaatnya untuk berbagai pihak ya. Jadi tidak hanya berguna untuk guru sendiri. Kalau guru ini fungsinya adalah untuk mengetahui kelebihan, kekurangan diri dan merencanakan pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan. Kalau bagi kepala sekolah itu juga bermanfaat, yaitu untuk mendapatkan informasi masing-masing guru dan melakukan dialog berbasis data terkait arah pengembangan kompetensi yang dapat disepakati menjadi prioritas sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Ya, jadi dapat digunakan sebagai dasar juga ya bagi kepala sekolah dalam menentukan guru ini pengembangan kompetensinya mau ke arah mana. Kemudian bagi Kemendikbudristek ini mendapatkan data sebaran kompetensi guru secara nasional yang dapat digunakan sebagai pertimbangan evaluasi dan pemesan kebijakan terkait pengembangan kompetensi guru. Ya, yang tadi ya, kalau misalnya sudah ada datanya, sudah mendapat gambaran bagaimana sebaran pengembangan level kompetensi guru ini yang ada di Indonesia ya secara nasional, atau misalnya di satu provinsi lebih kecil atau sampai ke level kabupaten atau kecamatan. Nah, ini akan lebih harapannya
tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan yang muncul itu lebih tepat guna. Seperti yang disampaikan tadi, harapannya adalah tidak satu obat untuk semua ya, jadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya, kurang lebih begitu ya, Bapak Ibu, sedikit tentang refleksi kompetensi. Ini tidak bisa saya demokan ya untuk refleksi kompetensi ini karena tidak ada demonya untuk ini. Saya balikan ke Oke. Iya, Bapak Rijal, terima kasih. Bapak Ibu semuanya, silahkan yang pertama dulu adalah Ibu Rukmini. Silakan Ibu Rukmini. Halo Ibu Rukmini. Oh, sepertinya ini ya Pak, sepertinya kepencet sepertinya. Selanjutnya kepada Ibu Roslaini. Silakan kepada Ibu Roslaini. Halo Ibu Roslaini. Bu, biar saya mau bertanya nih Bu. Ya, sebentar Pak. Oke Bu. Ini Ibu Roslaini nggak berada di tempat nih ya Pak ya. Sebentar Pak, kita alihkan dulu Pak kepada yang lain. Sebentar Pak, Bapak dari mana Pak? Saya dari SMP 3 Kecamatan Halo, Harau. Bapak. Ya Bu. Silakan Pak. Mengenai refleksi kompetensi tadi Bu. Kan Ya, kita sudah ya, ngisinya silakan, Pak. sesuai, ya kita kan sudah ngisinya sesuai Ya. dengan keadaan real gitu kan. Dan kemudian kan ada Ya. nilainya muncul 2222 gitu. Itu untuk naikin nilainya gimana caranya Bu? Apakah kita ngisi aksi nyata di PMM atau menjawab semua modul-modul yang ada di PMM itu Bu? Ya sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Ya Bu. Selanjutnya kepada nih Bapak Riko Firus sudah raise juga. Silakan Bapak Pak Riko. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Ibu Moderator karena mungkin agak berisik karena saya sedang konvoy juga lagi di jalan Bu. Di sini saya ingin bertanya kepada Pak Rijal. Iya, silakan Pak. Saya guru SDN 03 Pakanture, Pak Rijal. Kemudian saya sekarang adalah guru P3K. Kemudian pada saat mengakses PMM itu guru P3K belum bisa mengisi untuk refleksi kompetensi ya Pak. Nah, kira-kira kapan regulasinya untuk P3K ini untuk mengisi? Kemudian pertanyaan kedua Bu, pertanyaan kedua Pak, kemarin sekitar tanggal 19 Januari saya sudah mengajukan penilaian kinerja kepada kepala sekolah melalui PMM. Kemudian beberapa hari ini saya tidak bisa mengakses pengelolaan kinerja melalui PMM. Katanya di situ di tampilannya saya disuruh mengakses melalui akun SMP karena saya mutasi dari SMP ke SD. Sementara di akun kepala sekolah yang sudah saya ajukan itu tidak terbaca, bahkan di situ belum mengajukan. Nah, sementara sekarang udah tanggal 29, kira-kira apa ya Pak Rijal yang bisa saya lakukan menjelang tanggal 31 ini? Terima kasih Bu Moderator. Izin bertanya Pak. Iya, terima kasih kepada Bapak Riko. Nah, pertanyaan terakhir untuk termen pertama ini ya Bapak Ibu semuanya.
Silakan kepada Ibu Neneng Suryani. Halo Ibu Neneng Suryani. Apakah masih di sana Ibu? Ibu Neneng Suryani. Oke, sepertinya tidak di tempat ya Pak Ibu ya. Oke, selanjutnya kita lanjut kepada Ibu Wiwit Kusmiati. Halo, Ibu Wiwit Kusmiati. Sepertinya juga tidak di tempat Bapak Ibu. Kita lanjut kepada Bapak Ari Marta, silakan Pak. Ada pertanyaan Pak? Bapak Ari Marta. Halo Bapak Ari Marta. Oke. Lanjut ya Bapak Ibu. Handnya udah dari tadi tuh, Bu. Dari awal mulai tadi. Iya, Pencet enggak kayaknya. ini ya Bu ya. Kepencet ya. Iya, kayaknya kepencet Bapak Ibu ya. Lanjut ini ada Bapak atau Ibu Gendawati. Gendawati. Oh, enggak ada juga Bapak Ibu. Atau kita jawab saja dulu yang tadi, Bu Ii. Oke, Bu Ica. Barang Bapak silakan dijawab Pak. Ada 2 pertanyaan tadi dari Bapak Efriel Ardi dan Bapak Rik Firdaus Pak. Ya, saya jawab dulu aja ya Bu ya. Yang pertama adalah ketika sudah selesai melakukan pengisian refleksi kompetensi itu biasanya poinnya dari 1 sampai 5 ya, ada 5 level ya. Hasilnya itu kemudian misalnya dari hasilnya itu misalnya rendah gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Sebenarnya tidak usah khawatir ya, sebenarnya tidak usah khawatir, malah ini dapat menjadi apa namanya motivasi ya bagi Bapak kalau misalnya ada kompetensinya yang masuk dalam kategori rendah. Secara untuk meningkatkannya bagaimana? Meningkatkannya adalah ketika hasil refleksi kompetensinya rendah itu biasanya ada rekomendasi belajar yang muncul di PMM-nya ya, di refleksi kompetensi tersebut. Nah, Bapak bisa mulai dari situ Pak. Mulai mempelajari hal-hal yang dimunculkan di rekomendasi belajar. Jadi bisa mulai dari sana, kemudian apakah harus mengerjakan lagi jika hasilnya rendah? Jawabannya tidak. Mengerjakannya lagi kapan? Nanti di periode berikutnya jika dibuka lagi, sudah ditentukan dibuka lagi untuk periode berikutnya ya. Jadi untuk sekarang sebenarnya tidak masalah jika itu rendah, malah itu bisa menjadi bahan evaluasi ya bagi guru yang melakukan refleksi. Nah, tindak lanjutnya apa? Tindak lanjutnya adalah dimulai dengan mempelajari rekomendasi pembelajaran yang muncul di halaman refleksi kompetensi. Biasanya kalau rendah itu ada rekomendasinya, apa-apa saja yang disarankan untuk dipelajari. Jadi bisa mulai dari situ, Pak. Harapannya dengan mulai mempelajari itu sedikit demi sedikit nanti kompetensinya di bagian itu akan ada peningkatan ya. Jadi pertama itu Pak, dipelajari dulu saja yang direkomendasikan untuk belajar. Kemudian tadi dari pertanyaan kedua, saat ini P3K itu belum mengakses ya. Ini regulasinya bagaimana untuk yang P3K, ditunggu saja karena saat ini emang baru dibuka untuk guru PNS, tapi tadi disebutkan ya, kedepannya itu akan dibuka untuk lebih banyak kategori ya, jadi tidak hanya guru PNS saja. Nah, begitu juga untuk bisa jadi juga dibuka untuk kepala sekolah, pengawas sekolah karena model kompetensinya juga sudah keluar. Jadi kita tunggu saja dari pusat tindak lanjutnya akan bagaimana karena saat ini baru dibuka untuk guru PNS ya, jadi harap bersabar saja. Kemudian ini pengelolaan kinerja ya, terkait pengelolaan kinerja ini masalah yang banyak terjadi di minggu ini. Pagi ini saya juga dapat banyak laporan terkait ini.
Jadi terutama bagi guru-guru yang pindah ya, yang pindah sekolah ketika akses PMM hari ini tidak bisa masuk lebih lanjut ke pengelolaan kinerja, malah diminta login menggunakan akun yang lama, padahal akun tersebut sudah tidak digunakan karena sudah mutasi ya. Jadi ini yang harus dilakukan apa? Yang pertama dilaporkan dulu ke pusat bantuan. Jadwalnya petang di tipe di Semarang kosongnya kos-kosan tadi. Suara hilang. Halo Pak Rijal. Halo, Bu. Suaranya apa? Oh, Halo ke-mute Pak lagi ya. Rijal. Oh ya, ke-mute lagi ya. Bentar. Pak Rijal. Ya, halo. Iya. Sepertinya tadi terlempar, Pak. Oh ya. Bisa di Tadi Iya, bisa sampai di mana? enggak Pak, ini suaranya tadi Bapak hilang Pak suaranya. Tadi sampai mana yang terdengar, Bu? Tadi sampai lapor ke pusat bantuan, Pak. Udah Oh Pak, ya, udah. jadi lapor dulu ke pusat bantuan Pak Riko. Halo Kalau misalnya sampai Pak. 31 pagi masih belum bisa, Bapak japri saya Halo iya Bapak. kirimkan detailnya di screenshot ya, yang biasanya halamannya kalau tidak salah silakan Hilang. login menggunakan akun yang lain gitu ya. Ya, Kalau betul, Bapak Pak. kontrol itu silakan login menggunakan akun yang lain. Kemudian malah yang diminta adalah akun yang lama ya. Ini ada beberapa, ada yang pindah misalnya dari SD ke SMP atau SMP ke SD itu mengalami kendala yang sama. Dilaporkan dulu Pak, misalnya kalau misalnya besok malam atau maksimal Di Semarang Rabu, ada jantan ada. Rabu Jarang. pagi masih Semarang belum tuh bisa Pak, jarang diakses, aja. kabarin saya. Maaf Pak Rizal, suaranya hilang lagi, Pak. Lagi Pak ini. Ya, jadi kalau misalnya sampai hari Rabu pagi masih belum bisa, japri aja saya Pak, gitu ya. Nah, nanti saya Baik, Pak. ya. Ya Bu, sudah Bu, lanjut Bu. Sepertinya tadi suaranya putus-putus ya Pak. Ini Ya, oh ini kendala saya sinyal Bapak bahas Ibu sedikit ini ya Bu ya. ada tadi yang chat lagi hujan juga di daerahnya jadi sinyal sepertinya kurang stabil malam Ya. ini Bapak Ibu. Ini Bu, saya tambahan sedikit ya tentang pengelolaan kinerja. Mungkin beberapa mengalami Ya kendala Pak. seperti Pak Ya Riko. Pak, silakan Pak. Ya, mungkin beberapa Bapak Ibu mengalami kendala seperti Pak Riko, misalnya akses Iya. pengelolaan kinerja tiba-tiba menjadi tidak bisa dan disuruh untuk login menggunakan akun yang berbeda gitu ya. Bisa jadi akun yang di sekolah lama ya karena beda jenjang, atau benar-benar akun baru yang Bapak Ibu tidak tahu ini kok dapat akun baru, passwordnya apa dan seterusnya ya. Saran dari kami pertama dilapor dulu ke pusat bantuan karena penanganan kendala terkait aplikasi itu sebenarnya langsung dikerjakan oleh timnya PMM ya. Jadi tindakan pertama yang seharusnya Bapak Ibu lakukan kalau mengalami kendala teknis dalam akses aplikasi, lapor dulu ke pusat bantuan. Kalau sudah dalam beberapa durasi waktu yang lama, atau misalnya sekarang udah mepet ya, misalnya sampai besok malam atau Rabu pagi itu masih tidak bisa, kabari kami di BGP, nanti kami coba lanjutkan langsung ke tim PMM isu ini, karena isu ini tidak terjadi hanya pada 1-2 orang. Kami lihat biasanya umumnya yang kami lihat terjadi pada guru-guru yang pindah jenjang biasanya. Jadi dia diminta untuk login ulang
menggunakan akun di jenjang yang lama. Jadi dilaporkan dulu ke pusat bantuan. Nanti kalau misalnya sampai Rabu pagi atau Selasa malam masih belum bisa, kabar kami, nanti kami bantu untuk proses dilaporkan ulang ke pusat. Paling begitu, Bu. Oke. Terima kasih Bapak atas penjelasannya, Pak. Semoga pencerahan dan dapat terselesaikan untuk permasalahan yang dihadapi oleh rekan-rekan kita, Bapak. Kita buka 3 pertanyaan lagi, Bapak Ibu semuanya. Kami akan ambil dari resen saja, Pak, karena ini chatnya sudah terlalu banyak. Kak ketemu lagi nih Bapak Ibu. Jadi saya ambil aja dari raise hand kembali Bapak Ibu. Ini ada Bapak Hadisi Syamsir. Silakan Hadisi Syamsir. Ya, ya Bu. Ya Bu Putri, ya. Ini ada ibu kita, Ibu Halo. Asmayeti. Halo, Bu Ii. Iya, Bu. Ya. Ini Iya, ada iya. dari Ibu Iya. Irda Asmayeti, Bu Riri mau bertanya. Mungkin Bu Ii bisa persilakan beliau. Ibu Irda Asmayeti, Bu Ii. Oh iya, silakan kepada Oh ya, oke oke. Silakan nih kepada Ibu Ir Dasmayati. Kami persilakan Ibu Ir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu guru hebat Bukit Tinggi. Saya sudah 2 kali bergabung dan merasa sangat bersyukur cepat sekali menanggapi kebutuhan-kebutuhan kita bersama. Saya Irdas Meti, Kepala SMP Negeri 2 Bukit Tinggi, yang sangat sudah resah sekali dengan refleksi kompetensi ini. Itu sejak dari awal membuka itu sampai hari ini, itu jawabannya tetap sama, bahwa akun ini adalah untuk ASN yang golongan 3 ke atas. Maaf akun ini. Nah, lalu saya masukkan ke pusat bantuan, jawabannya sama, bahwa maaf akun ini baru tersedia untuk di email, jawabannya sama. Saya sudah sampaikan, maaf apakah saya masih kurang, saya golongan 4C, apakah masih tetap bisa, atau memangkah bukan hanya untuk kepala sekolah atau hanya untuk guru saja. Jadi betul juga kepada Bapak narasumber kita tadi, apa solusi yang harus kami lakukan. Kalau untuk untuk SKP itu alhamdulillah seluruh guru itu 54 sudah selesai ya. Cuma refleksi kompetensi yang guru juga sepertinya aman-aman saja. Nah, sekarang untuk kepala sekolah gimana solusinya, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ir. Kita terima lagi 2 pertanyaan lagi untuk Bapak Ibu semuanya. Silakan kepada Ibu Ratna Dewi. Ibu Ratna Dewi, silakan Ibu Ratna Dewi. Kepada Bapak Ibu Asmaul Husna. Tolong mic-nya Bu, Bapak. Pak Rijal, bisa kita jawab saja dulu pertanyaan dari Bu Irda Smayeti tadi, Pak? Saya jawab langsung aja ya, Bu. Terima kasih pertanyaannya. Iya Bu, saat ini Ibu belum bisa akses karena refleksi kompetensi yang ada sekarang itu baru untuk guru, Bu. Kenapa Ibu sebagai kepala sekolah tidak bisa akses? Karena model kompetensi kepala sekolah berbeda dengan model kompetensi guru. Ya, jadi yang muncul di refleksi kompetensi sekarang itu berdasarkan model kompetensi guru ya,
pertanyaannya, kuesionernya dan sebagainya itu berdasarkan model kompetensi guru yang dari Perdirjen 2626. Nah, untuk kepala sekolah ini baru keluar ya model kompetensi kepala sekolah. Ini kalau misalnya Ibu mau baca itu ada di Perdirjen 7327, Bu. Ya, Perdirjen 7327 ini tentang model kompetensi kepala sekolah. Nah, ini baru diterbitkan itu di Desember kemarin, di 11 Desember 2023 ya. Jadi untuk saat ini memang belum bisa untuk Ibu sebagai kepala sekolah karena yang tadi uh, model kompetensi atau refleksi kompetensi yang ada itu berdasarkan model kompetensi untuk guru ya. Jadi untuk kepala sekolah tentu tidak bisa menggunakan model kompetensi yang sama karena model kompetensinya berbeda. Ini saya tuliskan di chat ya Bu ya, nomor Ya, dirjennya oke. Dirjen GTK nomor 7327. Jadi Ya, bahkan di googling saja untuk model kompetensi kepala sekolah. oke. Gitu. Oke, terima kasih Pak Riza. Boleh langsung ya Bu Putri, Bu itu ya. Boleh satu lagi Pak Riza. Ya, Jadi silakan Bu. terima kasih. Satu lagi kami yang waktu saya mengajukan SKP, di situ dijawab di responnya SKP Anda telah disetujui secara otomatis. Nah, Ya. pada saat melihat angka kredit persetujuan PAK, itu kok nama saya juga muncul. Apakah saya mau menyetujui PAK saya sendiri sebagai kepala sekolah? Nah, lalu Pak Guru sudah beberapa orang disetujui di PMM itu, tapi 2-3 hari sejak hari Jumat lah, itu maintenance katanya. Gimana dengan Pak Pak Riza? Makasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengajuan kinerja untuk kepala sekolah memang ya Bu ya itu mengajukan otomatis tersetujui ya. Jadi kalau misalnya untuk guru alurnya diajukan dulu, Sudah. disetujui kepala sekolah, kemudian balik ke guru untuk disepakati ya. Iya, udah. Untuk Udah. kepala sekolah itu sekali saja Bu mengajukan selesai otomatis tersetujui. Kemudian yang PAK ini maksudnya ada di mana Bu? Yang PAK Di SKP itu Pak Riza, di SKP itu ada kan persetujuan Pak itu. di Nah, begitu Ekin. saya lihat seluruh nama guru, nama saya juga ada gitu. Di Ekin atau Halo di Pak. PMM Bu? Iya, di Ekin. Nah, di Oh, Ekin. kalau di Sekolah Ekin sih ini seluruh untuk ini. tahun yang kemarin ya Bu ya? Untuk tahun kemarin. Yang ini, tahun Halo ini, Pak yang di Dida. dalam perda ini. Oh, yang tahun Ekin. kemarin, yang tahun Iya. ini. Karena setelah Ini Pak integrasi ya. kita keluar kan. Jadi intinya begini Bu, untuk pengelolaan kinerja itu dilakukan di PMM, di Ekin itu terintegrasi ya. Saya juga kurang update ya untuk info ini, belum ada update lebih lanjut. Proses integrasinya itu sudah sampai mana ya untuk saat ini. Tapi nanti saya coba tanyakan Bu untuk proses integrasinya itu apakah sudah selesai atau belum atau menunggu dulu sampai 31 Januari baru diintegrasikan massal atau yang sudah selesai yang sudah mengumpulkan itu langsung terintegrasi. Ini mohon maaf ini belum bisa saya jawab sekarang. Nanti saya tanyakan dulu ke tim teknisnya. Itu ya Bu ya. Oke. Terima kasih Pak Riza, terima kasih grup Guru Hebat Jam Gadang. Sukses selalu, barakallah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ir. Oke Bu, mungkin itu Bapak Ibu semuanya, jika ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Bu, maaf ya, kami mati lampu, Bu. Kalaupun ada Apa masih nanti ada pertanyaan Bapak Ibu? mati, jangan dikeluarkan ya, Bu ya. pengangkatan sampai dengan berakhirnya Halo, Bu. Maaf ya, kami mati. Kamu bertanya Jawa Tengah hari ini dikasih dan kami bisa menjawab apa yang menjadi keluhan. Izin Bu, boleh bertanya Bu?
Halo, Bu Ii, Ibu Sasri. Sepertinya Bu Ii terlempar keluar, Bu Putri. Sepertinya Barusan Bu Bu Ii chat di WA. Iya, iya. Oke, baik. Bu Mungkin, Putri izin memberikan info sedikit, Bu Putri. oh iya, baik Bu Ica, silakan. Bapak Ibu, silakan klik link tautan grup di kolom chat kita. Ini adalah grup khusus webinar malam ini. Jadi nanti apabila ada informasi terkait dengan webinar kita, bisa kita berbagi di grup nantinya. Karena webinar kita waktunya terbatas ya Bu Putri. Iya, betul Bu Ica. Oke, silakan kami ulang kirim lagi ya Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ica. Bu Sama-sama. Bu Sasri sepertinya masih belum tergabung. Aduh, Iya, halo Bu Put. udah masuk. Alhamdulillah. Oke. Ah, halo Bu Put. Oke, Bu Putri, lanjut. halo. Udah? Halo. Ya, Si- lanjut Bu Ii. Sinyal ini Bu, Ibu. Oke, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sepertinya waktu yang membatasi kita dalam webinar kali ini, Bapak Ibu semuanya, jika ada informasi lain seperti yang dibilang Kak dan diarahkan oleh Bu Ica tadi, nanti akan di grup Bapak Ibu semuanya. Saya sebagai jika ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, dan terima kasih kepada Bapak Rijal dan kepada ibu-ibu peserta hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga kita bertemu di lain kesempatan nantinya. Ya, halo Bu Put. Ya Bu Ii, tadi Halo. sepertinya masih ada yang mau bertanya ke Pak Rijal tuh Bu Ii. Halo. Ya Put. Bu Ii, sepertinya tadi masih ada yang mau bertanya ke Pak Rijal, Bu Ii. Iya Bu, sinyal ini lagi kurang stabil. Iya, iya Bu Putri. Halo, suaranya jelas Bu Put? Oke, jelas Bu Ii. Kita lanjut ke Bu Era aja Halo. ya. Gimana Bu Putri? Sudah closing tadi Ibu Ii atau gimana? Lanjut saja. Iya, sepertinya Bu Ii terkendala sinyal Bu Era. Iya, iya betul-betul. Kasihan kita Bu Ii-nya. Ya, ke Bu Era saja. Tadi masih ada beberapa teman yang mau bertanya ke Pak Rijal sepertinya tuh Bu Era. Iya, iya, iya. Kita persilakan ya Bu Putri. Selagi Pak Rizal masih ada di dalam chat ini. Mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya, kami mewakili Bu Ii. Ya Bu Ii sudah bergabung lagi. Ya Ibu, Ibu izin bertanya boleh Bu? Boleh, silakan Ibu bertanya. Dari mana Ibu? Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Ini Yulia Anita dari SMP Negeri 2 Bukit Tinggi Bu. Oh, masih di Bukit Tinggi, alhamdulillah. Iya, ini di refleksi kompetensi Bu sudah beberapa kali dibuka. Di sana saat ini halaman baru tersedia untuk guru PNS. Mohon ditunggu katanya. Kebetulan saya masih P3K Bu. Mohon izin Bu untuk pencerahannya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu. Langsung saya jawab aja ya Bu Ya, ya. boleh Pak Rizal dijawab saja Pak Rizal. Jawabannya ya sama dengan yang di sana Bu. Mohon ditunggu ya. Jadi saat ini memang baru dibuka untuk guru dengan status PNS. Kedepannya ini bisa digunakan oleh tidak hanya oleh PNS saja, tapi bisa guru dengan status yang lebih luas ya, tidak dibatas hanya PNS saja. Jadi sekarang menunggu dulu karena belum ada arahan ini kapan akan dibukanya.
dan sebagainya. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang adalah menunggu, Bu. Kalau misalnya sudah dibuka untuk kualifikasi yang lebih luas, itu biasanya akan ada info yang diberikan Tanya, Bu. secara Tanya, langsung ya, apakah itu di media sosial ataupun di PMM langsung. pun Begitu. Oke, lama Pak. Terima banyak. kasih banyak Pak pencerahannya, Pak. Ya, Bu. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Rizal. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang masih ingin bertanya atau ragu dengan refleksi kompetensi yang harus diselesaikan oleh guru di sekolah. Mungkin boleh Bapak Ibu memberikan pertanyaan atau semacam yang kurang dimengerti dari refleksi tersebut, boleh silahkan. Waktu kita masih ada bersama Pak Rizal, sebaiknya kita gunakan kesempatan ini ya Bapak Ibu. Assalamualaikum, Bu. Bisa bertanya, Bu? Boleh Bu. Silakan Ibu, dari mana sekolahnya Bu? Tolong disebutkan nanti ya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya sebagai kepala sekolah dari TK Asalam, saya mau nanya, guru di dalam Dapodik ada 4 orang. Sedangkan untuk yang bisa saya setujui hanya muncul 3 orang guru. Yang 1 orang guru lagi namanya nak muncul, Bu. Tapi dia waktu ngisi PMM kemarin bikin aksi nyata bisa biar dia belum bikin ya, Bu. Ada apa masalah dengan di PMM-nya tuh, Bu? Iya, terima kasih Ibu. Ya, Bu. Baik Ibu Melia, kita minta kesediaan dari Pak Rizal untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Melia. Bapak, silakan Bapak. Ini di pengelolaan kinerja ya, Bu ya? Ibu Melia, ini di kelolaan kinerja Ibu. Iya, di pengelolaan kinerjanya nak muncul, Pak. Harusnya berempat, tapi cuma muncul 3. Iya, cuma muncul 3, Pak. Secara Dapodik aman. Aman. Kemarin dia udah ngisi aksi nyata, Pak, sebelum ini. Ya, maksudnya di Dapodiknya dia aktif ya. Aktif, Pak. Status Dapodiknya aktif. Gitu. Kemudian sudah lapor ke pusat bantuan, Bu? Tadi udah bilang ke dinas, katanya coba dicek ininya dulu emailnya. Emailnya udah ini, Pak, udah ada. Benar. Udah, Yang email bersangkutan bisa akses nggak, Bu? ID-nya udah. Waktu pengisian kemarin bisa, Pak, tapi pas kinerjanya nggak bisa dia buka lagi, Pak. Kinerjanya nggak bisa. Iya. Mengulangi bisa, cuma kinerja nggak bisa. Pengelolaan kinerja Iya, nggak Pak. bisa. Oke. Yang pertama dilakukan, Bu, lapor dulu ke pusat bantuan PMM. Pusat bantuan itu ada di mana? Ada di sini, Bu. Sebentar saya share screen. Nah, pusat bantuan itu ada di sini, Bu. Ibu akses pusat informasi guru.kemdikbud.go.id. Nah, di bawah itu ada tombol pusat bantuan. Diisi data di sini, kemudian dilaporkan ya. Karena ini kendala yang dihadapi itu terkait akses aplikasi. Nah, yang bisa menyelesaikan kendala ini itu adalah dari tim PMM langsung, gitu ya, Bu ya. Jadi kami sarankan pertama lapor dulu ke pusat bantuan, nunggu respon oleh pusat bantuan. Kalau misalnya masih terkendala sampai tanggal 31, nanti lapor kami, Bu, di BGP supaya bisa kami data dan kami coba untuk menaikkan langsung ke pusat kalau ini terkendala akun-akun yang ini, gitu ya. Ya, Pak. Makasih ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Melia. Baik Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya untuk malam ini sebelum kita masih Bu, izin bertanya Bu. Boleh Bapak. Silakan Bapak bertanya. Bapak silakan perkenalkan diri dulu, dari mana Pak? Saya dari SMP 3 Harau, yang tadi nama April Arda. Mengenai pengisian kinerja itu Ibu, yang RHK itu Bu, bisa?
Berarti ini sudah di luar dari tema kita ya. Sepertinya Pak Rizal, gimana Pak Rizal? Nggak apa-apa Pak Rizal? Ya, silakan Pak. Ya, boleh. Silakan. Boleh, Pak. Gini Pak ya, kita kan sudah mengisi itu, misalnya mentargetkan poin-poin untuk mencapai 32 minimal itu Pak ya. Ya. Nah kemudian kita kan ngambilnya 40 gitu ya. Ya. Misalnya untuk sertifikat webinarnya 8, PMM-nya misalnya 16. Nah, di dalam pelaksanaannya nanti, misalnya di sertifikatnya berlebih, di aksi nyatanya kurang, apakah itu bisa saling menutupi itu Pak? Yang kurang itu dan yang berlebih di tempat yang lain itu Pak. Itu aja dulu Pak. Sekian, terima kasih. Ya. Ya, silakan Pak Rizal. Ini ya Pak ya, dalam pengelolaan kinerja yang RHK yang pengembangan kompetensi itu pertama itu adalah masuk dalam kategori variabel yang dipertimbangkan. Ya Pak, kita pahami itu dulu. Kalau pengembangan kompetensi ini adalah variabel yang dipertimbangkan. Jadi bukan variabel yang dinilai langsung, tapi variabel yang dipertimbangkan oleh pejabat penilai ketika menentukan predikat kinerja ya. Yang dinilai itu apa? Yang dinilai itu adalah praktek kinerja, bagaimana mempraktekkan 1 dari 8 indikator yang dipilih, dan perilaku kerja, bagaimana menampilkan perilaku yang diturunkan dari 7 aspek berakhlak. Nah, si pengembangan kompetensi ini itu di poin ya Pak ya. Di poin ada 32 poin minimal yang harus dilakukan sebagai pengembangan kompetensi. Bagaimana kalau misalnya 32 poin ini tidak tercapai gitu maksudnya Bapak ya, atau berlebih gitu ya. Ini bagaimana? Atau misalnya sudah merencanakan 40 misalnya, tapi hanya tercapai 32 gitu ya. Yang dilakukan adalah ini dikomunikasikan. Pertama dikomunikasikan ke pejabat penilai. Apa keadaan yang terjadi ketika pengembangan kompetensi. Ya, karena balik lagi ini variabel yang masuk dalam kategori dipertimbangkan. Timbangan ya, jadi masuk pertimbangan dalam menentukan predikat kinerja. Jadi kalau misalnya karena dan satu lain hal ini tidak terpenuhi, tentu ada alasannya ya Pak ya. Ini tidak terpenuhi, maka itu disampaikan ke pejabat penilai kenapa ini tidak terpenuhi. Jadi nanti akan menjadi pertimbangannya pejabat penilai dalam mempertimbangkan pengembangan kompetensi tersebut untuk penetapan predikat kinerja di akhir. Itu ya Pak ya. Jadi kuncinya adalah dikomunikasikan dengan pejabat penilai. Begitu juga misalnya sudah merencanakan 32 tapi pada saat pelaksanaannya itu bisa lebih ya. Bahkan bisa sampai 60, 80 itu bisa saja terjadi. Kalau misalnya terjadi seperti itu, Bapak tidak bisa menambahkan, tapi tetap bisa dikomunikasikan ke pejabat penilai ya. Jadi intinya dikomunikasikan saja, nanti menjadi pertimbangan oleh pejabat penilai. Yang perlu ditekankan di sini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu tidak menentukan angka kredit. Ya, jadi pengembangan kompetensi ini tidak menentukan angka kredit, maksudnya adalah tidak seperti dulu perhitungan angka kredit. Kalau dulu ada perhitungan angka kredit itu berdasarkan kegiatan, ya, semakin banyak kegiatan semakin banyak angka kredit. Kalau sekarang tidak Pak. Nah, jadi angka kredit itu didapatkan dari hasil penilaian kinerja. Jadi pengembangan kompetensi, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di pengembangan kompetensi itu tidak menentukan berapa banyak angka kredit yang didapatkan ya, tapi sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan predikat kinerja ya. Begitu Pak. Berarti nanti Pak, nilai-nilai kita itu misalnya targetan 40 itu tercapainya 36, tapi dia lebih 32 Pak. Itu nilainya apakah cukup, apakah baik atau gimana itu Pak nanti dari tim penilainya Pak? Itu wewenangnya pejabat penilai Pak dalam mempertimbangkan. Begitu ya Pak ya?
yang kurang itu bisa ditutupi dengan kelebihan di tempat yang lain. Nggak bisa gitu, Pak. Beda Pak, pengembangan kompetensi yang lain gitu ya Pak ya. Oh gitu ya, Pak. Nggak bisa saling menutupi ya, Pak ya. Maksud Bapak saling menutupi ini misalnya Bapak memilih kegiatan kombel misalnya kurang satu, kemudian ada kegiatan lain yang lebih, itu maksudnya Pak. Iya, Pak. Oh, tidak bisa Pak, karena secara sistem itu tidak bisa diubah gitu. Kalau sudah disepakati tidak bisa diubah gitu ya. Jadi kuncinya dikomunikasikan saja Pak, karena itu wewenangnya pejabat penilai nanti gitu. Oh ya Pak, makasih Pak atas pencerahannya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Efrial. Ya, Bu. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama, Bu. Pak, ya, Bapak Rijal, kami juga mau membacakan nih, tadi ada di kolom chat yang bertanya tentang bagaimana cara mengeluarkan guru di penilaian kinerja kepala sekolah yang masih ada tapi sudah pensiun, Pak Rijal. Ya. Nah, ini dari Bu Muiz tadi nih yang bertanya di kolom chat. Ya, Boleh dijawab Bu Pak Rizal? Ini kami juga masih menunggu solusi dari pusat ya Bu ya, karena ini sudah dilaporkan banyak kasus yang terjadi seperti ini, bahkan hampir merata ya di sekolah-sekolah ada guru-guru pensiun atau guru yang sudah mutasi atau ada yang sudah almarhum ya atau almarhumah atau sudah meninggal dunia, itu masih ada di data kepala sekolah. Ini bagaimana cara menghilangkannya? Ini sudah kami laporkan ke pusat kemarin. Harapannya ini solusi untuk dihilangkan secara nasional ya, dibersihkan secara nasional. Jadi untuk saat ini diabaikan dulu saja, lanjut saja pengelolaan kinerjanya, karena data guru yang sudah tidak aktif itu tidak mempengaruhi sebenarnya gitu ya. Jadi dilanjut saja dulu sambil menunggu solusi dari pusat terkait data-data yang lebih, karena ketika kami sampaikan ke pusat sarannya cek Dapodik, tapi umumnya yang berlebih ini Dapodiknya sudah sesuai ya, rata-rata tidak ada yang bermasalah Dapodiknya. Jadi diabaikan saja dulu, dilanjut saja untuk pengisian pengelolaan kinerjanya ya, paralel ini akan dibersihkan oleh pusat. Bu Hera, ya, Bu izin Putri. tanya juga Bu Hera. Ya boleh Bu Putri. Rijal. Silakan Bu Putri. Oke, baik. Terima kasih Bu Hera. Pak Rijal, ini ada pertanyaan dari teman saya beberapa hari yang lalu, Pak Rijal. Ya. Jadi di sekolahnya itu kebetulan kepala sekolahnya adalah PLT. Nah, jadi PLT kan tidak bisa menyetujui ya, Pak Rijal ya. Nah, lalu ada guru di sekolah tersebut yang ingin memperbaiki yang sudah diajukan gitu, Pak Rijal. Nah, itu kira-kira bagaimana tuh Pak Rijal solusinya untuk itu? Untuk guru dengan kondisi di sekolah PLT ini sudah tidak bisa, jika sudah diajukan itu tidak bisa diperbaiki Bu. Ya, kalau misalnya guru biasa bukan di sekolah PLT punya dua kesempatan untuk memperbaiki ya. Yang pertama, ketika diajukan belum disetujui oleh kepala sekolah, maka itu bisa dirubah sebelum disetujui kepala sekolah ya. Kepala sekolah membantu merubahkan. Yang kedua, jika sudah disetujui oleh kepala sekolah, sebelum menyepakati ya, ketika mau menyepakati itu ada pilihan untuk mengulang lagi dari awal atau meriset atau menghapus yang sudah diajukan dan mengulang lagi dari awal. Nah, ini untuk guru dengan kepala sekolah definitif, bukan PLT. Nah, bagi guru-guru di sekolah yang dengan kepala sekolah PLT, kebijakannya adalah pengajuannya itu sama seperti kepala sekolah. Maksudnya sama, bagaimana sekali mengajukan nanti otomatis tersetujui. Jadi tidak ada proses disetujui oleh kepala sekolah kemudian dikembalikan oleh untuk disepakati. Jadi tidak ada proses itu. Jadi bagi guru-guru yang di sekolah dengan kepala sekolah PLT, sekali mengajukan maka nanti statusnya langsung sampai ke sepakati. Jadi sudah tidak ada opsi untuk dirubah ya. Kenapa? Karena di akunnya kepala sekolahnya yang PLT itu tidak muncul nama gurunya ya, karena secara data ini bukan kepala sekolah definitif ya. Jadi untuk yang guru-guru dengan sekolah PLT, jika sudah mengajukan ya berarti itu sudah tidak bisa dirubah lagi Bu. Oh, berarti begitu ya Pak Rijal ya. Berarti apa yang sudah diajukan berarti seperti itu saja ya Pak Rijal ya. Seperti itu saja. Lalu pertanyaan lagi Pak Rijal, jika sudah diajukan
kemudian sudah disepakati juga oleh guru yang bersangkutan, itu berarti tidak bisa juga direset ulang lagi ya Pak Rijal? Apakah Tidak masih bisa. bisa? Bisa di-reset itu sebelum disepakati. Ya, jadi posisinya tadi ya untuk merubah ada dua kali ya bagi yang belum. Yang pertama adalah sudah diajukan ke kepala sekolah, belum disetujui, itu bisa dirubah di akunnya kepala sekolah pertama. Yang kedua, jika sudah disetujui kepala sekolah, belum disepakati, maka bisa di-reset ketika menyepakati ya, dipilih pilihan bukan sepakat tapi ulang dari awal. Ketika sudah disepakati, maka tidak ada opsi lagi untuk merubah. Gitu. Oke, baik Pak Rijal. Boleh satu lagi, Bu Hera? Ya, Ini silakan, Bu. banyak pertanyaan masih saya. Boleh Bu Putri, boleh, boleh. Banyak teman-teman yang masih ragu nih Pak Rijal tentang refleksi kompetensi. Karena kita kan kalau jujur ya Pak Rijal ya, kalau benar-benar refleksi kompetensi itu jujur dibuat, itu kebanyakan teman-teman ini di bawah level Pak Rijal. Kalau benar-benar jujur gitu. Ya, betul. Dan apakah ini memang tidak ada, mungkin saya hanya butuh penegasan dari Pak Rijal. Apakah ini memang betul-betul tidak ada hubungan atau terkait dengan apapun Pak Rijal tentang refleksi ini? Karena sebagian besar masih ragu teman-teman. Jadi berusaha bagaimana supaya nilai itu di level yang baik gitu Pak Rijal. Artinya banyak dari teman-teman kita ini mungkin mengisi karena takut rendah. Nah, jadi diisilah yang baik-baik padahal tidak dilakukan. Nah, apa akibatnya jika seperti itu Pak Rijal? Ya. Sekian Pak Rijal, terima kasih. Ini saya jawab dengan share screen ya Bu ya, sebentar. Jawabannya sebenarnya ada di sini. Jadi ini saya share screen. Ini sudah muncul layar saya? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah Pak, sudah. Jawabannya ada di sini ya, di pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id. Ini website valid ya, dibuat oleh Kemdikbud, oleh tim PMM, tim informasi PMM. Nah, kita masuk ke menu refleksi kompetensi. Nah, di sini ini ada informasi-informasi praktis ya tentang refleksi kompetensi yang bisa Bapak Ibu baca-baca. Jadi kalau misalnya punya waktu senggang, misalnya sambil ngopi, sambil duduk-duduk, ini bisa dibaca. Ini cuma sedikit ya, tidak banyak. Tapi informasinya cukup lengkap di sini ya. Pertanyaan Ibu tadi itu ada di sini sebenarnya. Ada di kotak yang beri label penting ya. Di sini dijelaskan adalah refleksi kompetensi tidak sama dengan UKG. Kalau UKG menjadi tolak ukur kemampuan kompetensi dasar pendidik, maka refleksi kompetensi dapat menjadi alat ukur dan apakah kompetensi yang dimiliki pendidik saat ini sudah sesuai dan berpusat pada peserta didik. Oleh karena itu, refleksi kompetensi tidak akan berdampak secara langsung terhadap jenjang karir, kenaikan pangkat, ataupun nilai rapor pendidikan. Ya. Namun demikian, dengan mengerti refleksi kompetensi, Anda akan mendapatkan rekomendasi belajar untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi Anda. Gitu ya, Bu ya. Nah, jadi kurang lebih begitu ya, Bu ya, tidak berpengaruh terhadap karir dan sebagainya gitu ya. Jadi murni untuk mengetahui di mana posisi Bapak Ibu itu dengan model kompetensi yang ada. Jika kurang tentu harus ditingkatkan ya. Salah satu cara langkah awal untuk meningkatkan adalah yaitu tadi dengan mengikuti rekomendasi belajar yang muncul di refleksi kompetensi. Oke, baik. Terima kasih Pak Rijal. Ya, sama-sama. Izin bertanya, Pak. Sepertinya masih ada yang Ya, mau izin bertanya bertanya, ini. Bu. Ya, Bu. Baik, silakan Ibu Ermadani. Terima kasih, Bu. Mohon maaf sebelumnya, Bu, kamera dimatikan karena jaringan tidak kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Bu. Ibu Ermadani bisa di-mute-kan lagi mic-nya, Bu? Udah, Bu. Udah, oke, silakan, Bu. Mohon maaf sebelumnya, Bu, kameranya dimatikan karena jaringan ya, Bu ya. Di sini mau saya tanyakan, Bu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini yang mau saya tanyakan, saya diangkat jadi kepala sekolah pada tanggal 23 November 2023.
Jadi di 2024 ini setelah mengisi RHK dan sudah memberikan persetujuan terhadap kawan-kawan yang ada di sekolah. Di sini karena kita tadi refleksi, saya buka refleksi saya, di situ saya masih di sekolah yang lama dan belum menjadi kepala sekolah. Sedangkan untuk RHK teman-teman dan RHK saya sudah jadi kepala sekolah. Itu gimana gimana Bu, apakah saya tetap mengisi refleksi kompetensi itu atau ditunggu dulu status saya jadi kepala sekolah di refleksi. Tapi kalau di pengelolaan kinerja saya sudah jadi kepala sekolah gitu, Bu. Makasih, Bu. Iya, Ya, Ibu Hermandani berarti sekarang sudah kepala sekolah ya Bu ya? Sudah, Pak. Ya, eh, di apa namanya, diabaikan saja Bu yang refleksi kompetensi itu karena itu refleksi kompetensi untuk guru. Untuk kepala sekolah itu seharusnya berbeda refleksi kompetensinya karena model kompetensi yang digunakan juga berbeda gitu ya. Jadi kalau misalnya Ibu sudah kepala sekolah sekarang ya diabaikan saja. Di pengelolaan kinerja sudah benar ya Bu ya? Sudah, Pak. Ya sudah ya. Berarti diabaikan saja yang pengelolaan di refleksi kompetensinya. Oke, makasih atas Ya, pencerahannya, Pak sama-sama. Rizal. iya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, Baik, Bu. Ibu. Baik, Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Sebentar lagi mungkin Zoom kita akan kita akhiri ya Bapak Ibu. Mungkin kalau masih ada yang mau bertanya silakan di pos-posan malam ini karena kita setengah 10. Ya, Ibu Adila Yusiane mau bertanya mungkin Ibu Dila. Ibu Adila Yusiane. Nggak kepencet aja, Bu Ira, maaf. Iya, silakan di-unmute Bu Dila. Bagaimana Bapak Ibu? Berarti tidak ada lagi yang ingin bertanya. Baik Bapak Ibu semuanya, sebentar lagi link absen akan dibagikan oleh teman kita dari penggerak komunitas. Kami informasikan juga kepada Bapak Ibu nanti di link absen sejatinya Bapak Ibu untuk mengetik nama sesuai dengan yang sesungguhnya. Jangan sampai salah ketik mulai dari nama atau dari gelarnya. Kami mohon jangan sampai salah ketik. Lalu nanti ada juga tempat tugas. Bapak Ibu silahkan tempat tugasnya nanti diisi sesuai tempat tugas. Jangan pastikan dulu, jangan sampai salah pengisiannya ya Bapak Ibu, email, dan silakan Bapak Ibu sebelum mengisi absen nanti upload dulu bahwasannya Bapak Ibu screenshot dulu bahwasannya Bapak Ibu sudah mengikuti ke komunitas belajar guru hebat jam gadang di PMM. Silahkan Bapak Ibu screenshot saja. Dan juga bukti screenshot juga Bapak Ibu di link YouTube kami yaitu Kombel Guru Hebat Jam Gadang. Jadi kegiatan kita malam ini nanti akan kami upload kembali di link YouTube Kombel Guru Hebat Jam Gadang. Jadi pastikan ya Bapak Ibu jangan sampai salah mengetik nama dan gelarnya karena ini akan terkait juga pada sertifikat kita. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Bapak Ibu semuanya terima kasih sudah bergabung di komunitas belajar guru hebat jam gadang pada malam hari ini di webinar kita. Insya Allah kita akan bertemu kembali di webinar berikutnya dengan tema-tema dan kegiatan yang lebih menarik lagi sesuai dengan kebutuhan kita untuk diri kita dan juga untuk di kelas kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, saya sebagai moderator pada malam hari ini mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Era, sedikit tambahan informasi Bu Era. Warahmatullahi Ya, wabarakatuh. silakan Bu Ica, Ibu Wakil, silakan Bu Wakil. Bapak Ibu,
Iya, kalau seandainya link absensi kita belum dibagikan saat ini sampai acara webinar kita berakhir, mohon Bapak Ibu bersabar. Silahkan ikuti tautan link grup WA kita saja dulu. Nanti informasi link absen akan kami kirim di WA. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi Halo, jangan sudah bisa dibagikan Bu Ica, silakan dibagikan. sudah bisa dibagikan Bu Sudah, Putri. silakan Bapak Ibu Oke. diisi. Ya, silakan Oke, Bapak Bapak Ibu Ibu. diisi. Nah, Tapi kita, Bang. ya, mohon maaf ya Bapak Ibu karena kita tidak membagikan link absen untuk di luar Zoom kita. Jadi yang khusus mengisi link absen di dalam Zoom saja yang akan kita itu memang ada keberadaannya di webinar malam ini. Ya, berdasarkan pengalaman kita yang kemarin ya Bu Era. Iya betul Bu Ica. Jadi banyak peserta yang membagikan link kepada teman-teman di sekolah yang tidak ikut Zoom. Jadi Iya, kami betul harap Bapak sekali. Ibu link Ini absennya lagi Zoom ini. harap diisi saja secara pribadi, jangan dibagikan kepada teman apalagi yang tidak ikut webinar malam ini. Betul sekali Bu Ica. Ya, Itu silakan yang di Bapak chat Ibu. itu link apa Bu? Terlalu banyaknya linknya Bu. Ya, Bapak Ibu mohon tidak spam chat karena teman-teman ingin mengisi absennya Bapak Ibu. Bu Ica diulang saja Lebihnya HP itu ngisi absen nah. Mana tadi? Ning anu lho, ling lebih. Berarti untuk ngisi absennya kita masuk ke grup WA yang dikirim di chat aja dulu, Bu. Ibu silakan diisi saja yang di sini dulu Ibu. Kita belum pasti mengirimkannya di WA group karena nanti ada informasi yang lain. Ya, kita masih on nih sampai jam 10 kita masih tunggu. Kita masih tunggu sampai jam 10 Ibu. Ya, silakan diisi dulu Ibu ya. Ya. Karena kita mungkin tidak membagikan juga di link di WA group karena ini sudah terjadi berulang-ulang. Link absen disebarkan dan ini panitia termasuk kami penggiat Kombel itu kewalahan karena memang saking banyaknya peserta kita memang kami batasi 500. Insya Allah nanti di webinar berikutnya kita tambahkan kuotanya menjadi 1000. Mudah-mudahan itu bisa tercapai. Bu Hera, ini yang mana link absen nih? Banyak sekali Silakan link-link muncul. gitu. Bu Ica Iya, minta tolong Bu Ica Yang link dikirim absennya ulang. yang mana? Bapak Ibu kami mohon tidak spam chat ya Bu Bapak Ibu karena absensi kita tertutup jadinya Bu Era. Iya. Ini sudah beberapa Sebenarnya kali sudah ada dikirim. link absennya Bu, tapi karena udah terlalu banyak link yang dikirim jadi telapis Iya. ini Bu. Nggak bisa Iya. lagi lihatnya. Bu Era yang atas nama Ar itu tolong dilempar keluar saja Bu Era mengirim spam chat dari tadi. Iya, itu tadi sempat masuk Bu, tapi ternyata bukan grup yang ini. Iya. Abal Bu. Sempat tadi tergabung langsung keluar tapi di grup WA itu. Iya, tolong dilempar keluar saja Bu Era. Bapak Ibu saya izin live ya. Terima Terima kasih atas Pak Rijal. diskusinya. Rijal, Terima kasih. Pak Mohon maaf Rijal, kalau ada terima kesalahan kasih kata dan atas tulisan. materinya Pak Rijal Ya. ya. Mudah-mudahan lain kali Pak Rizal masih mau membersamai kami untuk materi-materi berikutnya ya Pak Rizal ya. Insya Allah. Amin. Oke, baik Pak Rizal, terima kasih. Mohon maaf Pak Rizal. Ya, sama-sama Bu. Atas Mohon maaf ya jika ada kesalahan kata dan sukses tulisan. selalu untuk Pak Rizal. Ya. Makasih Pak Pak Rizal. Rizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sudah dibagi linknya lagi Bu Era? Sudah beberapa kali Bu Put. Sudah ya. Tapi karena banyak yang spam chat ini Bu Put. Kita tutup Bu Hera, bisa tutup link chatnya Bu Hera? Iya, tapi link absennya susah sekali menangkapnya ini. Iya ya. Bu Era, Bu Ica ini link rekapnya yang muncul Bu Ica. Oh iya, sebentar Bu In. Bu Put. Halo Link Bu. absennya masih tertutup Ibu, nggak bisa terbuka, masih tertutup. Iya Bu Sri, tadi kendalanya seperti itu. Kata teman tadi sudah diperbaiki. Bagaimana Bu Putri? Belum bisa. Karena kami
Pakai Iya. akun belajar ID mungkin ya. Kalau saya kok bisa langsung buka? Belum bisa buka nih, Bu Sri. Bisa, Bu. Tunggu sebentar. Oke, baik. Halo Bu, ini Bu, apa kan mau kan tadi sudah subscribe YouTube, cuma nggak bisa di screenshot Bu karena kebijakan dari YouTube-nya itu macam mana Bu? Mau melampirkan bukti kita sudah screenshot itu gitu, sudah subscribe gitu. Boleh screenshotnya dari HP saja langsung Ibu bahwasanya sudah subscribe. Nggak Bu, dia langsung ditulis keluar katanya apa Bu, kebijakan privasi gitu, nggak bisa di screenshot Bu. Untuk YouTube-nya di mana ambilnya screenshot-nya? Di HP Bu. Iya, Di HP. biasanya kalau di HP sendiri pribadi itu biasanya bisa langsung screenshot. Nggak ada terkait dengan unsur dari YouTube-nya, Ibu. Bisa langsung di SS saja dari HP-nya. Assalamualaikum. Bu, hasil yang screenshot itu kita kirim kemana? Ya maaf Ibu, kami jelaskan ya, nanti kan ada link absen. Di link absen itu, sebelum Ibu mengisi link absen, silahkan Ibu screenshot dulu bahwasanya Ibu sudah mensubscribe YouTube kami dan juga Ibu sudah ikut mendaftar di PMM Ibu, di screenshot saja. Nah nanti setelah itu Ibu boleh buka link absen, Ibu tinggal upload saja lagi Ibu. Tinggal upload saja di sana sesuai dengan perintah yang ada di link absen tersebut. Bu, maaf Bu, untuk emailnya boleh enggak email ID belajar kita Bu? Email yang lain bisa Bu? Lebih bagus email belajar ID ya Bu yang kita masukkan. Soalnya pasti buka yang keluar email ID anak Bu, bukan email ID saya. Oh gitu ya? Boleh. Ya. Tidak apa-apa Bu Era. Nanti untuk Boleh pengiriman ya? Boleh, boleh. Iya, iya. Terima kasih Bu ya. Kita masih sampai jam 10 ya Bapak Ibu, silakan diisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ibu. Ya ramai. Bapak Ibu yang masih belum paham dalam pengisian absen kita, sebelum Bapak Ibu mengisi absen, silakan Bapak Ibu screenshot dulu link YouTube yang sudah Bapak Ibu subscribe dan PMM, komunitas PMM kita. Kalau sudah Bapak Ibu ikuti, boleh di screenshot, nanti boleh Bapak Ibu masuk ke dalam link absen dan di sana nanti di-upload ya Bapak Ibu sesuai dengan perintah yang ada di link absen. Kalau diperintahkan Bu, mau nanya Bu. Silakan Bu Marnis. Link YouTube-nya yang mana ya Bu? Boleh Ibu buka nanti link YouTube-nya di Kombel Guru Hebat Jam Gadang. Ibu ketik aja itu nanti langsung keluar. Di absen itu di absen ada Bu Era, kalau tidak salah ada langsung di itu kan? Iya, di absen sudah ada contohnya Bu, sudah ada kalau Ibu sudah buka absen. Kalau Ibu Ada belum ya. buka absen, boleh Ibu buka link YouTube Kombel Guru Hebat Jam Gadang. Ya. Ibu, Makasih ya Bu. Ibu Kita izin coba bertanya Bu. Bu izin bertanya Bu. YouTube-nya itu yang ada Pak Iqbal Dinas ya Bu? Bukan, bukan. YouTube kita di situ ada berenam guru, kemudian ada Bapak Iqbal satu pakai baju Iya. putih, bukan itu Bu? Iya itu yang Dinas Pendidikan punya Bu. Itu bukan link YouTube kita. Yang link YouTube boleh Bapak Ibu buka saja Kombel Guru Hebat Jam Gadang. Mungkin memang keluar yang dari link dinas karena kami di sana juga diundang waktu itu. Tapi yang link YouTube kami khusus yang Kombel Guru Hebat Jam Gadang Ibu. Coba diperhatikan lagi. Halo, Assalamualaikum Bu. Mau bertanya Bu, Kalau dikirim lagi kalau di link YouTube YouTube-nya kan gimana Bu? privasi, tidak bisa di SS Bu, karena privacy. Bagaimana ya Bu untuk kita absen uploadnya SS? Mohon maaf Bu, absennya belum bisa diisi.
katanya butuhin dari family-nya katanya. Halo, Assalamualaikum Ibu. Link absennya bisa dikirim kembali Ibu, karena udah tertutup sama pesan-pesan yang masuk, jadi jauh di atas nggak bisa dibuka. Sabar ya Ibu, tunggu sebentar Ibu. Ya, halo, Assalamualaikum Ibu. Salam. Ini apa Bu? Yang untuk link absen ini terakhirnya ada donasi sukarela. Itu isinya apa ya Bu ya? Oh ya, baik Bu Ibu, kami jelaskan juga sedikit ya Bu tentang donasi. Sebenarnya bukan donasi, ini fasilitas kami dalam mengadakan kegiatan webinar ini Bapak Ibu. Jadi memang sudah kesepakatan kami Ibu untuk melakukan donasi sukarela Ibu. Terima kasih Ibu. Jadi untuk yang di add file-nya itu kita ngisinya apa Bu? Walaupun mungkin semuanya berbeda. Kalau pembahasan Mungkin screenshot transfer uang mungkin kayaknya itu Bu. Assalamualaikum Bu, mau bertanya. Absennya belum bisa ya, karena kan Pak Sigit nggak ada izin. Itu bagaimana ya Bu? Halo, Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum bisa absen, itu sepertinya mungkin menggunakan email yang lain saja, Bu, kalau bisa. Nah, Bu, sudah bisa gitu. Ibu mau bertanya satu lagi, kan kita kan nggak bisa SS YouTube nih karena privacy, itu bagaimana ya? Oh, berarti Ibu sudah subscribe tadi, Bu? Sudah, cuman nggak bisa di SS. Kalau seperti itu masukkan aja SS ini. Ibu sudah mengikuti Kombel Guru Hebat Jam Gadang. Seperti itu aja, Ibu. Ini suruh ganti email lah. Kalau untuk link YouTube, link yang lain itu sudah disematkan langsung. Bapak Ibu tinggal klik saja yang ada di absen itu sudah langsung ke link YouTube dan juga link Kombel kita di PMM. Untuk link absennya sudah ada ya Ibu di kolom chat, silahkan dilihat. Ibu maaf Ibu, berarti di daftar donasi sukarela ini kita harus men-screenshotkan bukti transfer gitu. Itu yang add file-nya isinya. Ya, jika Ibu mau donasi sukarela dipersilakan di screenshotkan di sana bukti bukti transfer. Tapi kalau Ibu tidak mau juga tidak apa-apa. Tapi nggak bisa disubmit ya Bu. Udah bisa keluar Bu. Apa Bu? Yang udah Nggak bisa disubmit ya kalau nggak di apa kan, kalau nggak di screenshotkan, kalau nggak diisi entry-kan apanya. Ya kalau nggak diisi screenshot itu tuh nggak bisa dikirim Bu, nggak bisa disubmit. Nggak bisa disubmit ya Bu. Nggak bisa disubmit ya Bu ya. Sebentar. Iya nggak. Ini saya tidak bisa Karena wajib itu diisi Bu. Dibantu Pak Arifin. Sebentar ya. Yang udah absen udah bisa keluar dari Zoom Bu. Ya, yang sudah absen boleh keluar dari Zoom Bu. Terima kasih. Tidak mau. Terima kasih Bapak Ibu semua. Anda perlu izin. Anda perlu izin. Bu, maaf Bu, link absennya Bu belum dapat Bu. Bu Putri. Oh iya, sebentar ya Ibu. Di sini belum absen, mohon izin. Bagaimana? Ibu ini nggak bisa disubmit, apa harus ngisi absen ulang lagi? Iya Ibu, silahkan isi absen ulang lagi karena memang ada yang wajib diisi itu berarti ya. Ya ada yang wajib diisi makanya harus diulang lagi. Assalamualaikum Bu, mau tanya. Ya boleh. Ini kan udah ganti email juga, tapi nggak bisa. Kenapa ya? Oh, tidak mau. Assalamualaikum Bu.
Boleh tolong dikirim link absennya, Bu? Assalamualaikum, Bu. Ini kok link absennya susah buka ya, Bu ya? Iya, nggak mau terbuka sama. Mohon petunjuknya, Bu. Kita udah mengikuti Zoom dari awal sampai akhir. Kondisi absen masih satu kali ya. Bu, mohon dibantu ya Bu. Link absennya belum dapat juga. Gak mau Bu. Udah diisi ulang, Bu, tapi ternyata emang dia harus ditransfer dulu kayaknya, baru kita bisa klik submit-nya. Di sana ada pilihannya kan, Bu? Kalau tidak bersedia berarti centang tidak. Seperti itu rasanya admin kami membuat. Nggak ada, Bu, cuma ada pilihan itu, Bu. file aja. Itu pertanyaannya dibuat wajib itu, Bu. Iya, wajib ini, Bu. Assalamualaikum, Bu. Tidak ada pilihan. Assalamualaikum, Bu. Mau tanya, Ibu. Pas buka link yang Ibu kirim kan daftar hadir 29 Januari. Yang itu diklikkan, cuman nggak bisa perlu izin. Itu bagaimana ya, Bu? Perlu izin. Sama saya. Saya juga. Coba dengan email yang lain, Ibu. Sudah ganti, Bu, tapi tetap tidak bisa perlu izin. Oh, kalau Bapak Ibu yang lain udah bisa sepertinya ya. Saya juga perlu izin, Bu. Sudah ganti Tidak 3 bisa, email, Bu. tapi tidak Cuma bisa. sampai ke donasi nggak bisa disubmitkan karena bukti transfernya belum kita unggah. Jadi sebelum kita unggah, Ibu sudah link absen. mohon maaf Ibu sudah gabung di grup WA? Udah, Bu, udah gabung di grup Sudah. WA. Nanti tolong Ibu chat di grup WA kita ya, Bu, terkendala tentang absennya. Ya, baik. Nah, Pasti di Ibu link sudah. WA hanya admin yang bisa, Ibu. Yang nggak bisa. Sebentar lagi akan kami buka itu, Bu. Ya, jadi Ibu standby saja. Nanti kalau ada keluhan tentang absen, Bapak Ibu bisa sampaikan di grup WA untuk lanjut. Ibu, pastikan Bapak Ibu semua sudah bergabung di grup WA webinar ini. Halo Bu. Sudah, Bu. Dan juga akan kita bagikan di grup WA ya Bapak Ibu ya. Halo Bu. Mohon semuanya bisa masuk ke grup WA kita. Kendala Bapak Ibu terkait absen dan lain-lain, silahkan nanti infokan di grup WA kita. Insya Allah nanti akan kita buka untuk semua. Kami sengaja tadi supaya fokus dulu di Zoom karena kita juga tidak bisa lihat Zoom juga, kemudian grup WA juga ya Bapak Ibu. Nanti setelah Zoom ini kita tutup, maka kita akan sampaikan semua keluhan itu di grup WA. Atau kalau Bapak Ibu ragu di grup WA, silakan chat salah satu admin dari komunitas Guru Hebat Jakarta. Oke. Bu Putri, tambahan sedikit. Wah, ini harus berbayar ini. Ya, gimana, Ibu? Ya, berbayar nih. Soalnya saya dari tadi belum bisa masuk. Kendalanya sampai di donasi, Bu. Belum bisa transfer kini jauh dengan ATM jauh. Halo, Assalamualaikum Bu, izin bertanya. Oke, silakan Pak. Ini saya sudah sampai kepada bagian donasi sukarela, tapi pas mengirimnya di mobile banking, nomor rekening tidak ditemukan Ibu. Bagaimana itu Ibu solusinya? Baik, Bapak dan Ibu.
Jadi begini, jika Bapak Ibu ada yang mau donasi sukarela, dipersilahkan ya, boleh ditransfer, di screenshot, bukti transfer dikirimkan masuk di sana. Bagi Bapak Ibu yang tidak mau donasi, juga tidak apa-apa, silakan yang biasa Bapak Ibu kirimkan. Iya, betul Bu. Oke, Bapak Ibu. Iya. Oke. Kita lanjutkan di ruang WA aja ya Bu Putri. Kita lanjut di ruang WA Bu, saja, Ibu Bu, ya. Ya. Bu, mohon maaf. Bu, mohon maaf sebelumnya, Bu. Saya ingin donasi, tapi kendalanya itu tujuan nomor rekeningnya itu tidak ditemukan, Bu. Bagaimana Ya, itu, baik. Bu? Baik, Bapak Rafdizal, nanti kita periksa kembali. Kita di ruang WA grup saja kita lanjutkan ya, Bapak ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak informasinya, Bapak. Ini tidak ada paksaan ya, Bapak. Ini semakin nggak jelas ini. Boleh saya bertanya? Itu Harusnya lurus-lurus saja dari awal. Dibuat itu syaratnya, kan izin ini apa yang harus dilakukan. Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi untuk ini, Jebakan Batman ini. jika Bapak Ibu mau donasi silahkan masukkan insert Bukan masalah mau atau tidak mau nih, mohon maaf Ibu. Tidak apa-apa Bapak. Jadi Ya, maksudnya itu yang lain saja, kemudian dimasukkan seperti itu Pak.